Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya mau membahas anakan burung jalak nias dan jalak kebo ya. Jadi ini di sini ada burung silangan tapi menghasilkan anak yang sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Waktu kecilnya itu kelihatan seperti burung jalak nias dan agak besar sedikit, mau kelihatan mau berubah bulunya seperti burung jalak kebo, dan sekarang banyak pendatang yang bilang mirip seperti burung beo teman-teman. Jadi ya untuk posturnya emang kecil ya, tapi untuk wajahnya, untuk bentuk-bentuk kepalanya itu memang seperti burung beo. Cuma bedanya kalau burung beo sebelum umur 1 tahun itu dia kepalanya belum rapat ya, tapi kalau burung ini kan dari kecil udah rapat. Jadi ya itu belum ada nama ya kalau untuk burung ini. Oke, nanti kita lanjutkan untuk burung jalak kebonya ya. Jadi di sini saya mau membahas dulu untuk burung ciblek yang sudah langka atau sudah nggak ada dari 10 tahun yang lalu. Ini saya dapat kiriman dari Jambi karena ada teman saya yang kerja di Jambi, dan saya minta burung cibleknya karena di sana masih banyak dan burung ini juga tidak dilindungi. Di situ saya meminta untuk membawa satu pasang saja yang anakan. Ternyata dia nemu anakan sampai dipelihara sampai bisa mandiri seperti ini, baru dia membawa pulang dan selamat sampai di sini teman-teman. Semoga untuk burung ini bisa kita lestarikan juga di sini bagaimanapun caranya nanti ya. Jadi kalau nggak diternak di luar ya kita bisa mengandangkan di dalam sangkar nanti ya, untuk memperbanyak burung ciblek yang langka ini. Oke, kenapa burung ciblek ini dibilang langka? Karena teman-teman perlu tahu atau yang baru memelihara burung ciblek dan belum paham untuk jenisnya. Jadi di sini kebanyakan di Jawa Tengah itu ciblek itu ada 3 macam ya teman-teman ya. Jadi untuk ciblek semi dan ciblek kristal ya seperti ini. Jadi untuk ciri-ciri ekornya itu ada bintik hitamnya, dan untuk suaranya pun berbeda. Dan semi dan kristal itu bedanya hanya semi itu putih untuk dadanya, dan untuk kristal itu dadanya kuning. Semi itu dadanya kuning ya. Jadi untuk suaranya pun lebih cerdas, cenderung lebih bagus untuk yang kristal. Makanya untuk harganya saya dengar juga lebih mahalan yang kristal. Tapi sebenarnya untuk ciblek kristal dan semi itu adalah jenis yang sama-sama untuk suaranya, untuk sarangnya, untuk makannya, dan untuk apa saja itu sama teman-teman ya. Jadi di sini kenapa masih mirip, karena di sini itu untuk warnanya itu ini masih anakan, jadi dia belum jelas, belum tembus untuk warna yang tua ya. Jadi di sini kita hanya baru dapat anakan, dan semoga di sini kita juga bisa menjaganya, bisa melestarikannya di sini bagaimanapun caranya teman-teman. Oke, dan di sini kita membahas juga untuk burung ciblek gunung atau ciblek pinus. Nah, itu untuk ciblek gunung dan ciblek pinus itu satu jenis ya teman-teman. Nah, dan untuk suaranya juga sama dan nggak ada perbedaan apa-apa, cuma beda nama ya, nggak kayak ciblek semi dan kristal ini ada beda warna ya. Tapi kalau ciblek gunung dan ciblek pinus itu sama ya, ini bentuknya seperti ini, mirip ciblek untuk makannya, untuk bentuknya, untuk kakinya. Tapi warnanya agak kuning sedikit, agak ada merah-merahnya gitu ya. Dan suaranya itu jauh dari burung ciblek. Dia cenderung tidak banyak bunyi atau berkicau ya. Dia hanya mengeluarkan suara-suara panggilan, dan burung ini bisa diisi dengan masteran kalau emang meliharanya dari kecil. Oke, dan untuk sarangnya burung ciblek ini ya biasanya pendek, nggak pernah ada, saya jarang menemukan untuk burung ciblek pinus atau ciblek gunung ini sarangnya itu di atas ya. Jadi ini paling tinggi ini di sini. Ini dia bersarang sendiri tanpa kita membantu mengasihi sarangnya, dan dia sudah bertelur ya teman-teman ya. Jadi ini untuk telurnya juga mirip sekali dengan burung ciblek kristal ataupun semi. Dan untuk sarangnya itu berbeda. Kalau ciblek ini nggak bisa menempelkan sarangnya itu di daun ya, tapi kalau ciblek semi atau kristal itu bisa seperti burung perenjak, jadi dia nempel 100% di daun gitu. Oke, dan ini untuk indukannya burung ciblek gunung atau ciblek pinus ya. Sangat berbeda sekali untuk ukuran ekornya. Ekornya itu biasanya itu lebih mobrak-mabrik ya, semrawut itu ya kalau untuk burung ciblek gunung atau ciblek pinus itu lebih nggak rapi. Dan untuk ciblek ini malah tarung ya teman-teman ya. Jadi dia nggak mau bersatu, padahal ini jantan dan betina ya, tapi dia tetap saja bertarung karena dia bukan satu jenis. Oke, kita bahas juga di sini ya. Kita mau apa namanya, perpanjang untuk pembahasan. Ini selalu saja untuk burung jalak kebo ini jadi masalah di sini ya.
masalahnya apa, untuk jantan dan betina aja udah jadi masalah, dan untuk sarangnya pun ya bermasalah juga ya, karena sarangnya itu kadang-kadang memilih juga teman-teman. Jadi untuk burung jalak kebo ini sarangnya memilih, karena saya itu udah berkali-kali mengembangbiakan atau menternak burung ini di dalam kandang juga itu memilih. Jadi saya selalu mengasih kandangnya itu ada beberapa macam, dan dia itu memilih. Kalau memang cuma satu dan nggak cocok, dia nggak bertelur-telur, padahal dia itu kadang ya mau udah berjodoh ya, tapi dia nggak respon sama kotaknya. Oke, tanpa panjang lebar, di sini saya mau mengungkapkan untuk anakan 4 ya. Ini ada 4 anakan burung silangan yang kakaknya itu udah jadi misteri ya. Jadi ini kakaknya ada 4, dan ini kita cek dulu untuk indukannya. Indukannya adalah burung jalak kebo mata putih yang sudah silangan dan disilang sama burung jalak nias ya. Ini burung jalak nias yang dikira si pemilik ini adalah jantan, tapi setelah di sini saya kolonikan menjadi betina ya, karena memang burung ini adalah burung jalak nias yang betina. Dan di sini kenapa kita videokan, karena di sini kita mau memperlihatkan yang sudah beberapa hari ini menjadi bincangan ya, bincangan teman-teman saya. Anaknya itu mirip seperti burung beo ya, karena wajahnya itu memang mirip seperti burung beo teman-teman. Tapi kalau saya udah hafal sekali dengan burung, jadi untuk burung beo saya juga pernah mengikut dengan para penangkap burung-burung beo dulu waktu di Kalimantan itu ya. Itu burungnya itu kalau masih muda 5 bulan ke bawah itu dia nggak tumbuh, untuk kepalanya itu nggak rapat gitu ya, untuk burung beo. Dan burungnya itu besar dan ada cengernya itu, dan untuk warnanya memang mirip seperti ini. Jadi dia nggak hitam juga nggak merah ya, jadi kayak burung yang saya pelihara ini. Nah, jadi di sini ada 8 anakan burung jalak ya, yang ini juga kakaknya ini teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi dia kakaknya itu mirip seperti burung jalak nias waktu kemarin, waktu 1 minggu yang lalu itu kayak burung jalak nias. Dan setelah besar dia itu bulunya itu mau hitam ya, jadi mau bercampur hitam juga itu tumbuhnya. Dan untuk kepalanya itu juga hitam, nggak merah kayak indukannya yang disebut-sebut burung jalak nias. Oke, dan di sini masih ada 2 ya, karena yang 2 itu dibawa sama orang yang datang ke sini ya. Dia bilangnya orang dari Madiun, karena dari dulu itu udah memesan ya. Jadi dia datang ke sini dan udah dibawa. Oke, nggak masalah ya. Jadi di sini kita membahas untuk anakan burung jalak nias ini yang lama, jadi hari ke hari itu burungnya aneh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau menurut saya sih ini burung jalak nias ya. Hanya untuk ukuran bodinya itu nggak besar karena ini masih anakan. Tapi kalau burung nias itu emang saya lihat itu untuk matanya itu agak nggak kayak gini, dan untuk belakang matanya pun ya kuningnya lebih tebal ya, walaupun dia masih anakan. Tapi ini kuningnya itu mau hilang, jadi dia itu memang mirip-mirip seperti burung beo ya kalau memang dari jauh gitu ya. Ini dibilang burung beo, kalau pas dari jauh ya memang ya percaya saja ya. Tapi untuk ukurannya itu memang berbeda, dan untuk ya kalau menurut saya sih beda jauh. Tapi ya, di sini nih saya pastikan ini bukan mirip burung jalak beo ya, burung beo. Jadi ada jalak beo juga di sini. Jadi di sini belum ada nama untuk anakan burung jalak nias dan jalak kebo di sini ya, yang saya silangkan. Jadi saya sudah berhasil menghasilkan 2 kali panen ya. Jadi dari anakan burung silangan. Nah, ini untuk adiknya juga udah besar, dan di sana juga sudah mengeram lagi teman-teman. Jadi untuk indukannya itu udah 3, tapi untuk indukannya udah mengeram, tapi dia sering keluar. Oke lah, nanti 3 hari lagi kita cek apakah dia telurnya itu 6 lagi atau 5 gitu ya. Karena untuk yang kemarin tuh yang pertama telurnya 6 dan yang kedua telurnya 5, walaupun setelah menetas itu jadinya itu 8 ekor teman-teman. Oke, dan ini untuk anakannya yang sering kita bahas ya, memang ada 2 warna ya, ada 2 perbedaan. Jadi yang kedua kalinya itu mirip seperti burung jalak kebo. Jadi di belakang matanya itu enggak putih, enggak seperti kakaknya teman-teman. Oke ya, ini teman-teman sudah jelas untuk burung jalak silangan ini. Dan kita beralih lagi ke burung pentep ya. Jadi kenapa saya di sini memelihara burung yang belum ada?
karena di sini saya mau memperlihatkan di video. Jadi saya mau apa ya? Dulu itu kan sering juga untuk melihara burung-burung aneh, tapi dulu di sini itu burung memang banyak di daerah saya. Ya contohnya seperti burung-burung di sini. Jadi untuk burung pendet, burung ciblek, burung perenjak, ya panduk semak itu kan di sini memang ada ya. Kecuali burung kacer apa namanya koci ya yang dadanya hitam separuh, sama burung apa namanya murai itu memang di sini nggak ada teman-teman. Ini untuk burung pendetnya ya terbilang burung yang sangat mudah untuk dipelihara ya. Jadi peliharalah burung pendet karena suaranya itu bisa bermacam-macam, bisa meniru sama burung yang lain teman-teman. Oke, kita beralih lagi ke burung yang disia-siakan ya ini. Disiksa oleh burung-burung yang lain yang lebih besar, karena ini adalah burung pelanduk semak atau di sini sering disebut burung tikusan dulu ya. Jadi saya dengar pelanduk semak itu zaman modern. Jadi untuk zaman yang dulu itu saya menamai untuk burung ini burung tikusan. Jadi burung tikusan ada 3 ekor. Ada tikusan kecil yang dadanya kayak hitam, yang sarangnya kayak burung prit tapi pakai daun-daun kering, daun bambu. Dan ada lagi tikusan yang berkepala putih yang sarangnya itu sedikit banget, yaitu di bawah di tanah ya, jadi di bawah pohon seperti itu. Dan ini untuk pelanduk semaknya ini adalah hasil di sini ya. Jadi saya memanen di belakang rumah yang saya tidak tahu, tapi saya ambil karena banyak tikus dan saya ambil itu ada 2 dan di sini masih dikasih makan sama indukannya. Kemarin saya sudah sempat melepaskannya, untuk kedua-duanya saya lepaskan sampai 1 malam. Ternyata dari sampai paginya itu tinggal 1, jadi saya tarik lagi untuk saya pelihara, nunggu dia bisa terbang bebas dulu sampai dia dewasa, nanti kita baru akan melepaskannya teman-teman. Oke, dan di sini untuk burung pelanduk semak juga jadi ancaman untuk burung ciblek di sini ya. Jadi dia kalau nongol gitu ya diancam sama burung ciblek, karena burung ciblek ini memang lagi ngeram, dan di situ saya bilang juga galak ya. Jadi untuk burung ciblek di sini adalah burung ciblek gunung atau ciblek pinus ya. Jadi bukan burung ciblek kristal yang di sini sudah terbilang langka, karena sudah tidak ada dari 10 tahun yang lalu karena brutalnya si penjarah burung ya. Karena burung-burung ini ditangkap itu lebih mudah banget, hanya dengan menggunakan suara MP3 itu bisa mereka habiskan teman-teman ya. Itu sudah menjadi kenangan sekarang. Oke, dan di sini kita lihat untuk kecerdasannya untuk burung ciblek ini ya. Jadi kalau melihat burung yang lain ya dia langsung mencicil gitu ya, jadi mau menarung-narung gitu. Jadi dia akan tidak jadi menarung karena dia itu melihat makanan. Jadi dia itu emang kayak seperti musuh kalau saya bilang itu kalau ciblek ini ya. Oke, mungkin sudah cukup seperti itu yang kita bahas untuk kali ini, yaitu burung yang belum ada namanya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga sukses.